Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk merenungkan renungan firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini semua kita rasakan oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan firman kebenaran. Jadi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebetulnya jalan-jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kita semalam cerita tentang kematian. Bagaimana manusia berpikir tentang kematian. Rata-rata hidup manusia berpikir tentang kehidupan. Bagaimana meraih harta dunia sebanyak-banyaknya. Bagaimana mencari harta dunia ini sebanyak-banyaknya dengan segala cara hal yang dilakukan supaya meraih kehidupan untuk dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak manusia pada saat ini berpikir tentang hal-hal tentang dunia. Tidak seberapa manusia berpikir tentang hal-hal kehidupan yang kekal. Kemanakah ketika dia meninggalkan dunia ini? Padahal Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita akan meninggalkan dunia ini. Bahkan berapa orang tua saya mempertanyakan, Ibu, Bapak, apakah Bapak Ibu takut mati? Dia mengatakan, itu haknya Tuhan. Saya tidak takut mati jika Tuhan berkehendaki. Rata-rata manusia saya pertanyakan, jawabannya sedemikian rupa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengatakan kita tidak takut mati jika kita tidak tahu jalan-jalan kemana jalan-jalan kematian itu? Bagaimanakah kita sesudah meninggalkan dunia ini? Kemanakah kita akan pergi? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita perumpamaan, jika kita berangkat merantau ke Pulau Batam, umpama, jadi kita tidak takut akan mati kelaparan. Karena apa? Karena kita sudah tahu seluk-beluk Pulau Batam, bagaimana cara mencari duit, mencari kehidupan di sana, sehingga kita tidak akan takut. Tapi jika kita tidak tahu, bahkan tidak pernah kita ke sana, apakah dalam benak hati kita? Apakah kita tidak takut? Apakah bagaimana pikiran kita jika kita tidak punya uang, kita berangkat pindah ke tanah Batam untuk hidup, melanjutkan kehidupan kita? Bagaimanakah pikiran kita? Jika kita sudah siap mempersiapkan bekal kita, modal kita, bahkan kehidupan di sana, tentu kita sudah tidak takut lagi. Tentu kita tidak was-was lagi. Tentu kita tidak akan khawatir lagi, karena sudah ada di benak hati kita, nanti ketika saya pergi ke Pulau Batam, saya akan berbuat usaha saya ini dan sebagainya. Dan saya modal ini sudah ada. Saya akan kembangkan di sana. Saya akan berbuat bisnis di sana. Tentu kita tidak was-was, karena kita sudah punya bekal, kita sudah punya modal, dan kita sudah tahu trik-trik usaha apa yang kita buat di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah perumpamaan
perumpamaan yang saya berikan yang sekecilnya, yang nyata-nyata saja. Jadi begitu juga kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku. Kita mengatakan saya tidak takut. Saya tidak takut meninggalkan dunia ini. Kita mengatakan, apa dasar kita tidak takut? Apakah memang sudah ada bekal kita? Apakah sudah ada pengharapan kita? Apakah kita sudah tahu jalan ke sana? Apakah kita sudah pernah ke sana? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita membabi buta. Jangan kita hanya berhayal. Jangan kita hanya menebak-nebak saja. Jangan kita itu hanya menganggap saya ini sudah bebas, saya ini sudah menang, saya ini sudah berhasil, saya ini sudah diberkati, saya ini sudah menjadi anak Tuhan, saya ini sudah menjadi pelaku firman. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya cerita tentang hal-hal tentang kematian, di mana dalam 10 hari saya ujian tentang kehidupan ini. Saya berhadapan sama orang-orang mati. Semua ketika saya tidur, saya jumpa semua orang-orang yang sudah mati. Dan saya berjumpa dan mereka mempeluk saya. Dan mereka semuanya ramah-ramah, di mana semuanya pelayan-pelayan saya yang sudah meninggal, dia menyambut saya begitu luar biasa. Seakan itu saya itu adalah raja. Saya itu diikut-ikut, di mana saya pernah melayani dia, di mana saya pernah mendoakan dia, di mana saya pernah memberikan kesembuhan buat dia, di mana dia saya memberikan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang yang saya pernah layani yang sudah meninggal itu datang menjumpai saya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, dari saya kena ujian di 10 hari ini, di situ banyak timbul hal-hal yang diperlihatkan Tuhan kepada saya. Diperlihatkan Tuhan kepada saya bagaimana tentang kehidupan ini, bagaimana tentang akhir hidup kita. Jadi Bapak, Saudaraku, makanya 3 hari berturut-turut saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kematian, karena saya akan diperlihatkan tentang hal-hal seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, semuanya yang saya sampaikan ini bukanlah dengan diri saya sendiri, tapi karena Tuhan sudah memberikan kebenak hati saya, sudah mengajari saya, sudah berapi-api dalam hati saya, sehingga pada pagi hari ini saya melontarkan tentang hal-hal kematian. Karena Bapak, Ibu, Saudaraku, banyak orang saat ini, orang Kristen mengaku saya ini adalah anak-anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Dia mengatakan Bapak, Ibu, Saudaraku. Jadi buktinya kita menjadi orang Kristen itu apa? Apakah kita hanya cukup bergereja saja? Apakah cukup kita hanya beribadah saja? Apakah kita cukup hanya memberikan kewajiban kita saja? Jadi ini perlu kita renungkan Bapak, Saudaraku. Jangan kita menganggap jika kita membayar kewajiban kita ke gereja, kita menganggap kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jika kita pergi beribadah setiap minggunya, kita menganggap kita ini sudah menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Jadi ini saya utarakan Bapak, Saudaraku, karena Tuhan memperjelaskan kepada saya, sangat banyak orang Kristen pada saat ini tertipu. Karena apa Bapak, Saudaraku? Karena ke gereja itu menganggap mengurangi beban. Menganggap gereja itu adalah hiburan. Menganggap gereja itu hanya melepaskan dahaga. Menganggap banyak gereja saat ini, orang Kristen menganggap ke gereja itu melepaskan beban, melepaskan dosa, melepaskan masalah, melepaskan pergumulan.
Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus kembali kepada firman kebenaran. Apakah memang kita beribadah itu untuk melepaskan masalah? Apakah memang kita, jika kita rajin ke gereja itu sudah lepas dari masalah? Apakah memang kita sudah rajin ngumpul-ngumpul kegiatan-kegiatan gereja tidak lagi ada masalah? Jadi ini jadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Maka banyak saat ini orang Kristen menjadi putus asa. Ketika ada masalah dia putus asa. Ketika ada masalah dia jadi stres. Ketika ada masalah banyak orang menjadi gangguan jiwa. Kita melihat di rumah sakit jiwa sangat banyak orang Kristen yang sakit jiwa. Kenapa demikian? Jika memang benar-benar dia orang Kristen, jika memang betul-betul dia sudah betul-betul menjadi pelaku firman, tentu dia tidak akan stres, tentu dia akan tidak putus asa. Tapi kenyataannya Bapak Saudaraku, ini nyata kita lihat. Bahkan tidak seberapa hamba-hamba Tuhan cerita tentang kematian. Tidak berapa hamba-hamba Tuhan cerita tentang kesusahan. Hampir rata-rata hamba Tuhan menceritakan kesuksesan. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Jika kamu taat dan setia, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika orang melarat miskin dia, apakah itu tidak diberkati Tuhan? Apakah memang orang kaya saja yang diberkati Tuhan? Apakah yang hidupnya wah itu membuktikan diberkati Tuhan? Ini Bapak saudaraku, kita menjawab dalam diri kita sendiri. Kita nggak boleh menghakimi seseorang. Karena saya juga ini Bapak saudaraku banyak kekurangan. Tapi mau saya ini supaya kita berbalik kepada firman kebenaran. Supaya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya cukup mendengarkan apa kata hamba Tuhan. Jangan kita cukup hanya mendengar apa kata orang. Tapi berbaliklah kita kepada firman kebenaran. Bagaimana Yesus sudah mengajari kita tahun 2000 lalu. Dia segala cara membuat perumpamaan supaya kita taat dan setia. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat banyak saat ini manusia seperti firman yang kita baca ini, yaitu di Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga agak ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sangat jelas Bapak saudaraku, sebetulnya harta kita itu apa? Jadi banyak kali manusia, pada umumnya orang Kristen saat ini, harta itu harta kekayaan. Harta itu adalah berkat. Harta itu adalah kesuksesan. Harta itu adalah kebahagiaan. Harta itu adalah kesenangan. Itu rata-rata yang diutarakan di akhir zaman ini. Bagaimana manusia tertarik ke gereja. Bagaimana manusia supaya dia tergugah hatinya datang ke gereja. Jadi bukannya kita menjelaskan tentang kebenaran bagaimana seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita mengajarkannya tentang berkat.
bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan, dia akan diberkati berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita susah, apakah kita tidak dalam Tuhan? Apakah kita memang jika kita hidup mewah, punya segala-galanya, baru kita itu adalah anak-anak Tuhan? Jadi itu pertanyaan besar. Jadi sesuai dengan perkataan-perkataan hamba-hamba Tuhan, tentu itu pertanyaan besar. Rata-rata hamba-hamba Tuhan juga mencari itu namanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berbalik kepada firman kebenaran, supaya kita jangan lari daripada jalur. Kita harus lurus dari petunjuk bagaimana kita diajari Tuhan Yesus. Karena jelas di sini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana tadi firman Tuhan mengatakan tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi Bapak Saudaraku, sini jelas tadi katanya kepada kita, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Jadi Bapak Saudaraku, jika hati kita, harta kita di sorga adalah tuntunan dengan Roh Kudus, tentu hati kita ada di sorga. Karena kita itu di mana harta kita, di situ hati kita. Jadi bagaimana kita mengatakan saya ini tidak takut mati, padahal harta kita masih di dunia. Padahal yang kita cari selama ini masih hal-hal tentang dunia. Tentu pikiran kita hal-hal tentang dunia. Tentu pikiran kita adalah harta-harta dunia. Jadi tidak mungkin pikiran kita di sorga jika pikiran kita selama ini adalah tentang harta di dunia. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Jadi Bapak Saudaraku, kita mengatakan saya tidak takut mati, itu hanya di bibir. Karena tidak ada pilihan lain. Tapi kita bukannya berpikir, jika aku mati, kemana saya ya? Kita membabi buta. Kita tidak mau tahu. Dan kita tidak mau berpikir tentang hal-hal itu. Itu urusan Tuhan, bukanlah urusan saya. Itu kita mengatakan. Kenapa sempat kita mengatakan seperti itu? Itu karena penghuni dunia ini. Karena kita tidak diberi kesempatan untuk menyikapi hidup kita kemana arah tujuan kita. Kita akan diombang-ambingkan, kita akan dilinglungkan, kita akan dinabobokkan, supaya pikiran kita jangan terarah kepada harta kita di sorga. Jadi jelas di sini tadi kepada kita katanya Bapak Saudaraku, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, dan teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata ini pelita. Jadi jika kita enggak melihat firman Tuhan, jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, di manakah penglihatan kita? Di manakah arah tujuan kita? Jadi ini harus kita pikirkan, harus sejalan. Karena di mana harta kita, tentu pikiran kita terarah ke situ. Di mana penglihatan kita, tentu kita memandang ke situ. Jadi jika pandangan kita itu adalah karena harta sorga, tentu kita di dalam dunia ini juga sudah terfokus tentang hal-hal kerajaan sorga. Jika kita masih terfokus tentang hal-hal tentang dunia, tentu pikiran kita adalah di dunia. Makanya sini tadi katanya firman Tuhan mengatakan, jika matamu terang, teranglah penglihatanmu. Jadi jika kita tidak terang untuk melihat akan keadaan kita, jika kita meninggalkan dunia ini, bagaimana kita mengatakan saya tidak takut mati? Padahal kita tidak
pernah mengenal hal-hal tentang kematian. Tidak seperti yang kita bilang tadi, bahkan orang yang berpergian ke Batam tadi. Orang berpergian ke Batam tadi, dia merantau ke Batam tadi, dia sudah melihat suasana, melihat ekonomi, melihat kedudukan, melihat situasi, melihat bagaimana keuangan dia, sehingga dia akan berangkat ke sana untuk mengubah nasib. Karena dia punya modal, punya talenta, punya wawasan, punya kedudukan, sudah melihat bagaimana keadaan di sana, apa yang harus dia perbuat, sehingga dia tidak akan takut lagi, karena sudah tertulis di benak pikirannya. Jadi begitu juga kita tentang hal-hal tentang kerajaan surga, Bapak Saudaraku. Kita harus sudah ada terbenak dalam hati kita, dalam pikiran kita, bagaimana jika kita meninggalkan dunia ini. Apa saja syarat-syarat untuk menempuh jalan ke sana? Apa modal kita ke sana? Apa jalan kita ke sana? Apa cara kita ke sana? Jadi sama seperti berangkat kita pindah dari kota ke kota, Bapak Saudaraku. Kita ini juga pindah dari dunia menuju surga. Jadi harus kita tahu, harus kita mengerti, harus kita tahu seluk-beluknya, harus kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi tidak cukup hanya percaya, aku akan berangkat ke Batam. Wah, pasti kota Batam itu sangat meriah, kota indah, kota yang diberkati. Saya juga akan tiba di sana, akan diberkati. Tapi modal kita tidak ada, keahlian kita tidak ada, kita tidak mengerti seluk-beluk sana, dan tidak kita mengerti bagaimana situasi di sana, dan tidak mengerti apa yang kita kerjakan di sana. Itu namanya kebodohan. Pasti kita akan terlantar. Karena apa? Karena kita tidak punya modal, hanya modal nekat saja. Jadi banyak orang Kristen demikian, Bapak Saudaraku. Saya tidak takut mati, dia mengatakan. Tapi dia tidak baca bagaimana cara-cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi dia tidak takut mati itu kemana arah tujuan dia. Rata-rata manusia mengatakan si anu itu sudah pergi ke surga. Memang rata-rata manusia mengatakan tidak pernah menyebut itu namanya neraka. Tidak pernah itu menyebut itu hukuman. Tapi rata-rata manusia si anu tadi sudah senang dia di sana. Sudah dia bersama Bapa di surga. Sudah selesai pekerjaannya. Sudah enak dia di sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini hanya menyenangkan hati, bukanlah kebenaran. Jika kita kebenaran, harus ada cara, jalan. Jadi tidak bisa kita hanya beriman saja. Tidak cukup kita hanya percaya saja. Tidak cukup kita hanya percaya, saya percaya ketika nanti saya sampai di Batam, saya akan menjadi hebat, menjadi pengusaha besar. Saya akan sana mempunyai segala-galanya. Tidak punya, bisa kita hanya punya iman begitu saja jika modal kita tidak ada, keahlian kita tidak ada, ongkos kita aja pun tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa menghayal seperti ini, Bapak Saudaraku? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus ada modal. Jadi modal ke surga itu apa, Saudaraku? Modal ke surga itu firman kebenaran. Jadi banyak Bapak Saudaraku manusia seperti di mana di Matius di Lukas 12. Di Lukas 12 ayat 18.
Jadi banyak kali manusia seperti ini, Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena pikirannya hal-hal tentang dunia. Jadi di sini kita melihat Lukas 12 ayat 18, katanya begini, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Manusia yang berpikir dunia tadi, Bapak Saudaraku, aku akan mengubah lumbungku, tempat hartaku ini, karena lumbungku ini tidak lagi cukup untuk menyimpan hartaku ini. Jiwaku bersenang-senanglah, makanlah, pesta poralah. Dia mengatakan seperti itu, Bapak Saudaraku. Karena apa, Bapak Saudaraku? Karena hartanya dunia ini. Hartanya adalah tentang hal-hal dunia ini. Bersenang-senanglah jiwaku, dia mengatakan, Bapak Saudaraku. Tapi kita melihat ayat 29 mengatakan kepada kita, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kamu sediakan untuk siapakah itu semua? Jadi Tuhan berfirman kepada anak muda kaya itu, Bapak Saudaraku. Dia katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Dia katakan orang bodoh. Padahal saudaraku, secara dunia dia orang pintar, dia orang hebat, dia orang terkaya. Dia tidak bisa lagi menyimpan di mana hartanya karena begitu luar biasanya. Berarti dia itu orang pintar. Kalau orang pintar nggak bisa mengumpulkan harta begitu banyaknya, sehingga dia mengatakan, senang-senanglah jiwaku. Tapi Tuhan berfirman, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu semua? Jadi Tuhan mempertanyakan, hartamu itu yang kau cari selama ini untuk apa itu semua? Untuk siapa itu semua? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita tidak kaya di dalam Allah, itu akan sia-sia. Semuanya itu akan tinggal. Dan Tuhan mengatakan, berfirman kepada orang kaya itu, untuk apa itu semua? Untuk siapa itu semua? Jika pada malam hari ini aku panggil engkau. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu adalah yang keluar masuk ini. Utama itu adalah nyawa yang keluar masuk ini. Apakah kita pernah memikirkannya? Keluar masuk ini takkan masuk lagi. Dia akan keluar saja, akan dia hilang, tak kemana perginya. Jika yang keluar masuk ini hilang, tak kemana perginya. Tubuh kita ini, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita gantengnya, bagaimanapun kita cantiknya, itu akan terkapar, terkulai, akan busuk, kembali kepada tanah, kembali kepada debu. Karena tubuh kita ini
dipinjam. Firman Tuhan mengatakan dipinjam 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita, berpikirlah kita kemana kita jika kita meninggalkan tubuh kita ini. Kita pasti akan meninggalkan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini kita pinjam sementara hanya di dalam dunia ini saja. Ketika kita berangkat meninggalkan tubuh kita ini, kita akan diberi tubuh yang baru. Jadi tubuh kita ini tinggal, darah dan daging tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi itu harus kita pikirkan Bapak Saudaraku. Bukan kita tidak perlu uang. Pasti semua manusia yang hidup di dunia ini harus itu perlu uang. Tapi jangan kita dikuasai oleh uang. Tapi kita itu bekerja sambil berdoa. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cukup jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, supaya kita jangan gara-gara dunia, mengejar dunia ini, kita tidak tahu arah tujuan kita, tidak tahu kemana kita pergi, kita tidak tahu kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi harus kita pikirkan dari sekarang, selagi kita masih diberi kesempatan Bapak Saudaraku. Jadi harus, itu satu harusan. Jangan kita mengatakan itu urusan Tuhan. Yang penting percaya saja. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, setan-setan pun percaya, tapi tidak mau tunduk. Bahkan dia mengatakan, sembahlah aku, supaya engkau akan kuberkati, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu kata setan kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita ini Bapak Saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita sudah tidak dibobokkan oleh penghuni-penghuni dunia ini? Jangan-jangan di dunia ini pun kita tidak dapat, di sorga pun kita tidak dapat. Karena apa? Karena kita diiming-imingi kejar sana, kejar sana, kejar